Heyo, assalamualaikum. Ufal di sini. Balik lagi sama gue karena sekarang masih bulan Maret, di mana ada yang namanya Marcintos, ya Marcintos. Jadi selama bulan Maret beberapa tag YouTuber bikin video-video yang berkaitan dengan Mac. Dan untuk gue sendiri, gue mau bahas mengenai salah satu emulator untuk PowerPC, dimana seperti yang kita ketahui sendiri kalau Mac OS X pas awal-awal itu ya, itu masih pakai PowerPC. Jadi mulai sejak awal Puma sampai kalau nggak salah 10,5 itu kalau gue nggak salah ingat, cuman gue agak lupa. Jadi Mac OS X pertama itu masih pakai PowerPC, belum pakai Intel. Dan PowerPC ini berbeda banget dengan x86 yang biasanya dipakai oleh Intel dan AMD. Nah, karena berbeda, jadi perlu yang namanya emulator. Dan kali ini gue bakal bahas mengenai PeerPC. PeerPC adalah salah satu emulator PowerPC yang cukup dikenal oleh orang-orang. Walaupun sampai sekarang masih versi beta dan terakhir adalah versi 0,05. PeerPC ini bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana rasanya menggunakan OS yang berjalan di atas PowerPC di PC yang menggunakan x86 seperti Intel dan AMD. Dan kali ini gue bakal bikin tutorial bagaimana caranya install Mac OS X Puma 10.1 di Windows 10 menggunakan PeerPC. Oh ya, sebelumnya PeerPC ini juga udah didokumentasikan secara lengkap, ya cukup lengkap di websitenya Immaculation, baik deskripsi dan dokumentasi dasar maupun cara untuk setup di Windows. Dan di sini juga cukup lengkap. Kalau kalian mau mengikuti ini, kalian bisa. Cuman kalau kalian mau nonton video ini itu bisa lanjut. Yuk, lanjut aja. Oke guys, di sini gue udah ada 4 file. Yang pertama jelas adalah PeerPC 0,5 dan ini adalah versi untuk Win32, yaitu untuk Windows. Dan di sebelahnya ada PeerPC config, yaitu adalah salah satu software yang digunakan untuk membuat atau generate config untuk PeerPC. Jadi kalian nggak perlu manual bikin confignya, kalian cukup bergantung pada software ini. Dan di sini juga udah ada image untuk hard disk yang akan kita gunakan nanti. Jadi kita nggak perlu bikin image custom untuk Mac, terutama kan emang bakal berbeda dengan image yang lumrah digunakan di Windows, karena kan jelas Mac dan Windows beda kan. Jadi image-nya mereka bakal beda dan kita nggak perlu untuk bikin sendiri dengan cara tertentu yang tentu saja bakal ribet. Dan tentu saja di sini udah ada image untuk instalasi dari Mac OS X 10.1 Puma. Jadi keempat file ini yang akan kita gunakan untuk tutorial kali ini. Dan tentu saja sebelum kita mulai, kita harus ekstrak dulu file-file yang terutama di dalam file terprogram. Untuk kali ini gue bakal ekstrak di desktop aja biar nggak begitu ribet. Dan ini udah ada. Kemudian ini gue ekstrak juga here. Nah, ekstraknya sudah selesai, jadi ini udah ada file untuk harddisknya. Jadi kita masukin aja ke sini. Dan sekarang kita buka untuk folder PeerPC-nya tadi. Seperti yang udah kita lihat di sini udah ada tentu saja executable untuk PeerPC, lalu untuk config file generator, dan untuk instalasi dan harddisknya. Nah, sebelum kita mulai, gue saranin dulu untuk kalian bikin shortcut dari PeerPC-nya ini. Jadi kalian create shortcut dulu. Setelah create shortcut, kalian terserah kalian mau rename atau apa gitu, terserah. Yang penting kalian udah punya shortcut tersendiri untuk PeerPC.exe. Lalu kemudian kalian ketik di target. Kalian jangan hapus, tapi kalian tambahkan. Sebelumnya ini kalian kasih ketik dulu semua yang ada di dalam tulisan di kotak target itu, kalian kasih tanda ketik dulu. Lalu kemudian di terakhir kalian tulis peerpc.cfg. Nah, ini bakal gue jelasin nanti setelah kita bikin config file untuk PeerPC ini. Setelah itu kalian oke aja. Jadi kalian udah punya shortcut buat start. Jadi emang cukup ribet sebenarnya, tapi itu bakal gue jelasin nanti. Nah, yang perlu dilakukan sekarang adalah kalian bikin config file dulu. Jadi kalian nggak bisa langsung ke PeerPC ini atau start ini ya ke shortcutnya. Jadi kalian harus bikin config file dulu sebelum kalian memulai. Di generator ini kalian akan membuat config file untuk PeerPC. Dan mungkin ini kelihatannya basic banget, tapi kalian harus coba perhatikan satu persatu dulu. Sebelumnya kalian lihat untuk resolusi.
kalian bisa terserah mau ambil berapa, tapi kali ini gue mau ambil 1280 kali 960. Untuk ini kayaknya ini bit warna sih 32 nggak apa aja. Lalu start always full screen nggak usah, mungkin gue kecil aja 1024 kali 768 biar nggak begitu lag. Lalu di bawah ini adalah hard disk ya. Hard disk untuk ini ada dua ya, master drive dan slave drive. Biasanya master drive itu hard disk dan untuk slave drive itu CD-ROM. Untuk hard disk kalian harus masukkan Mac OS X 6GB.img ini buat hard disk ya. Lalu untuk CD-ROM kalian masukin aja, oh ini dari folder berbeda, tapi kalian masukin aja OS X 10.0 tadi gitu ya, yang apa installernya Puma. Kalian klik aja. Lalu di bawah ini adalah miscellaneous settings. Nah ini kita stick ke PowerPC G3 aja, jadi nggak perlu ke GeForce soalnya ya emang karena ini softwarenya masih beta, direkomendasikan pakai G3 aja. Ya walaupun kalian kalau mau pakai GeForce terserah, tapi kali ini gue pakai G3 untuk tutorial kali ini. Dan untuk RAM 256 udah cukup menurut gue. Kemudian jangan lupa untuk show advanced settings. Di sini graphic driver pastikan udah tertulis video X, jadi ini adalah driver untuk grafis kalian. Usahakan itu udah video X ya. Lalu untuk boot mode gue saranin salad. Gue saranin salad karena biar nanti kalian bisa milih antara hard disk maupun CD-ROM untuk bootnya. Setelah semuanya selesai, kalian tinggal create config file, kemudian yes. Dari sini kalian tinggal save aja. Boom. Udah selesai kan? Nah, tujuannya tadi kita bikin shortcut ini jadi tambah peer PC config agar peer PC ini bakal ngeload config dari peerpc.cfg. Nah, setelah semuanya selesai, kita tinggal start aja. Oke, kali ini udah masuk ke bootloadernya dan kalian tinggal pilih satu, yaitu CD-ROM. Oh, look at that. Classic Macintosh. Emang kalau pas awal Puma itu emang masih kayak gini, berbeda dengan macOS selanjutnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke installernya macOS X Puma. Dan kali ini mungkin biasa aja sih. Oke, kita enable mouse dulu. Oke, klik. Emang mouse-nya agak nge-lag gini soalnya emang kayak gitu emulatornya. Jadi ya kita maklumin lah, kita maklumin. Nah, sekarang kita pilih bahasanya English aja ya. Oke, kita continue. Untuk readme ya bla 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 bla. Tentu saja gue bakal baca semuanya ini. Untuk lesson tentu saja gue baca semuanya ini. Oh, bentar. Bla bla bla. Oke, continue. Oke, agree. Tentu saja agree. Oh, kayaknya gue melakukan sedikit kesalahan. Oke, tunggu dulu sebentar. Jadi gue tadi salah masukin salah masukin image hard disk. Nah, di sini kalian bakal milih tujuan kalian install macOS X dan tentu saja di sini udah ada hard disk yang kita masukin tadi ya, 6GB. Kayaknya iris dulu aja nggak apa. Saya memang ya kalau siapa tahu emang belum ke format, tapi kayaknya udah ke format sih. Cuman terserah kalian mau iris dulu apa enggak. Continue aja. Oh ya, kalian bisa customize dulu apa yang bakal kalian install. Kalau misalkan kalian ada hal yang nggak perlu, kalian bisa uncheck seperti ini, localize file. Kalau emang nggak perlu ya nggak usah masukin, terutama ini additional print driver soalnya emang ini emulator dan nggak ada printer. Terus aja skip aja lah. Oke, kita langsung install karena ini butuh waktu. Oh my god, there were errors installing the software. What do you mean? Mungkin nggak perlu erase destination dan kita pakai settingan biasa aja. Oke, langsung continue. Oke, sekarang bismillah install. Oke, sekarang udah bisa. Dan karena ini bakal butuh waktu lama, kita tunggu dulu aja. Alright, sekarang udah selesai installnya dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah restart. Ya kayak biasanya kalau habis installkan restart kayak boom. Ya emang sebenarnya bukan restart, bener-bener restart sih. Kita harus manual untuk start sendiri. Dan sekarang karena kita udah nginstal di hard disk, kita pilih nomor 2. Check this out. Kita sudah boot ke macOS X.
Oke, welcome. Sekarang kalian udah boot ke macOS 10. Dan hal yang kalian harus lakukan pertama kali adalah tentu saja untuk setup beberapa informasi seperti ya region, negara, lalu untuk bahasa ya macam-macam. Dan kita mulai aja langsung. Untuk kali ini karena gue tinggal di Indonesia, kita cari soal ya kan. Cari Indonesia. Oke, Indonesia, continue. Untuk keyboard layout kita pakai US saja karena emang standar kan. Oke, first name, file, last name kayaknya nggak perlu. Bla bla bla, continue. Oh ternyata harus diisi. Oke, sound. Lalu untuk ini, a few more question. Jadi dimana kalian bakal pakai komputer ini? Ya home aja lah, home. Apa yang paling cocok mengenai apa yang kalian lakukan? Jadi ya mungkin bla 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 karena gue bisnis, gak ada bisnis, mungkin ya lebih cocok ke student sih since gue masih kuliah. Lalu I would like to receive Apple News, no aja biasanya. Oke, thank you, your registration information will be sent to Apple. Soalnya nggak bakal bisa online kalau pakai emulator ini. Kita langsung continue aja. Untuk create your account, untuk short name kita, untuk password harus pakai password kah? Gue coba continue dulu. Oke, continue aja. Nggak perlu pakai password karena emang nggak ada internet. I'm not ready to connect to the internet. Langsung continue aja. Oke, nggak bertanya. Get iTunes. What? I don't need this. I'll set up later. Okay, now you're ready to connect. No. Ya nggak bakal connect lah, cancel. Well, mereka punya animasi yang cukup unik sih. But nggak ada. Oh, bisa ding. Jakarta. Continue. Sekarang jamnya bener, sekarang jam 1.26. Jam 1 pagi ya bener. Oke, don't forget to register. Ngapain juga ini, OS sudah lama banget. Oke, sekarang kita sudah masuk ke macOS 10.1. Dan di sini emang bener-bener kerasa jadul banget sih, emang kerasa jadul banget. Dan kalian di sini bisa lihat ada macOS 10 install CD, ini ada network, ini ada harddisk kita. Oke, masa harddisknya anti itu kan, kita ganti aja namanya. Auto ganti. Oh my god, gue nggak bisa pakai klik kanan. Aduh, gak bisa pakai Windows sih. Mana sih? Cara ganti nama gimana sih? Kayak bisa tau ganti nama itu. Bentar. Oh, klik. Iya bener, klik namanya langsung. Oke, kita ganti Mac OS X ya biar. Dan emang di sini ada desktop macOS 9. Emang nggak ada, kayaknya nggak perlu, kita hapus aja. Nah, untuk Mac ini sendiri kita pakai PowerPC G3, emang kayak di config-nya tadi. Untuk memorinya juga sama, 256 MB. Dan sekarang kita berada di macOS 10.1. Ini adalah versi yang awal-awal ya. Tentu saja di sini ada yang namanya dock. Ini adalah tempat buat naruh aplikasi-aplikasi yang kalian tandai maupun yang sedang berjalan sekarang. Seperti misalnya kalau gue buka ini gimana sih caranya? Gue udah lama nggak pakai macOS jadi agak lupa. Oke, di sini ada application. Kita buka Chess. Ya bener guys, kita buka Chess. Ya Allah, gue nggak bisa main catur. Oke, kita coba ngeri ya. Oke, kalau ya seperti yang kalian tahu, kalau misalkan kita minimize suatu window, maka programnya bakal masuk ke sini kan. Oke, kita kembalikan lagi. Ini emulatornya emang belum full release, masih beta. Jadi emang expect bakal kayak tadi itu grafiknya jadi drop FPS kan. Di sini selain ada catur, ada Acrobat Reader. Lalu kemudian ada Internet Explorer. Ya bener guys, macOS 10 dulu default browsernya masih pakai Internet Explorer. Dan emang belum ada Safari sih pas itu. Karena nggak ada internet, kita ya gini dulu aja.
Well, emang dulu Internet Explorer buat Mac kayak gini emang desainnya beda banget, dan ini bener-bener jauh banget dari Internet Explorer-nya buat Windows pada zaman itu. Tentu saja di Windows 2000 emang desainnya jauh banget, karena emang kalau di Mac OS X mereka pakai Aqua, sedangkan kalau pas masih di Windows 2000 mereka pakainya Windows Classic. Selain itu di sini juga ada iMovie. Ini aplikasi buat bikin video, video, film gitu juga bisa. Dan untuk aplikasi bawaannya sendiri emang gue rasa cukup sedikit. Emang mungkin cuman itu doang. Di sini juga ada iTunes kan. I don't need that. Oke, ini dulu iTunes zaman dulu kayak gini. Oh my god, no. Stop. iTunes zaman dulu kayak gini kan. Aduh. Look at that screen tearing. Oh, ya mungkin cuman itu doang untuk aplikasi. Oh ya, bermacam-macam. Kita tutup. Sekarang kita, oh my god, iTunes masih buka ternyata. Oke, harus emang manual quit iTunes, nggak bisa langsung X ya kan. Ini juga Internet Explorer masih nyala, ya nyala dalam tanda kutip loh, bukan nyala literally nyala. Jadi emang kudu manual quit lewat menu barnya ini. Oke, sekarang kita buka sistem preference, karena di sini juga ada berbagai macam informasi yang kita perlukan. Dan untuk di sini macam-macam ada display. Ini untuk setting displaynya, dan kali ini kita bakal nyoba 1080p. Oke, boom. Oke, sekarang jadi sedikit lebih luas kan? Oh my god, look at that. Gue coba full screen. Oke, dan untuk sound di sini juga ada macam-macam. Tentu saja di sini ada Sosumi. Oh, di sini emang nggak bisa pakai audio ya? Kayaknya emang nggak bisa sih. Oke, kita abaikan yang satu itu dulu. Oh my god, network. Untuk startup disk. Oke, di sini ada Mac OS X, yaitu harddisk kita, dan ini untuk install CD. Kita kembali ke sistem preference awal. Oke, di sini ada macam-macam, ada desktop, dock, general, bla 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 bla. Kita nggak begitu bahas itu juga sih. Yang jelas kali ini gue udah jelasin bagaimana cara nginstal macOS 10.1 di bare PC. Semua tautan ada di deskripsi kalau kalian mau nyoba nginstal di komputer kalian. Well, makasih banget yang udah dukung gue di Sabria dan Traktir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan bel notifikasi biar nggak ketinggalan video dari gue. Dan jangan lupa nonton video gue bahas soal harddisk yang gue ambil dari laptop lama gue. Atau kalian juga pengen cek motherboard yang udah gue bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu MSI K7N2 Delta 2. Well, gitu dulu aja. Makasih banget udah nonton. Makasih udah ngikutin gue sampai sekarang. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.